Dipersembahkan oleh Indonesia memiliki letak geografis dan jenis tanah yang mendukung untuk pertumbuhan kopi. Beberapa wilayah di Indonesia tersebar perkebunan dan penghasil kopi yang menghasilkan ciri khas dan karakter yang unik. Indonesia pada malam hari ini akan mengundang pengamat, penikmat, hingga ahli pembuat kopi dengan cara kekinian. Ada Adi Taru Prapceka sebagai pengamat kopi yang sudah terkenal. Kecintaannya terhadap kopi-kopi di Indonesia membuat dia juga mengamati perkembangan kopi dari dulu hingga sekarang. Selain itu, ada Barista Guild Indonesia yang menjadi komunitas para barista di Indonesia. Selanjutnya ada para pecinta kopi-kopi di Indonesia yang akhirnya membuka usaha kopi shop, yaitu Pepeng dari Klinik Kopi Jogja di Jogja, dan Rido Slang yang bersama grup musik Slang membuka Slang Kopi. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Yang pertama kita ngobrol dulu dengan Rido. Rido, gimana sih bisa sama teman-teman bergabung dalam grup jualan kopi Slang ini? Awalnya sih sebenarnya emang kalau di backstage kita selalu siapin kopi atau tea, Kak. Jadi setelah itu kita ditawarin buat bikin kopi, produk kopi gitu. Tapi kita pinginnya kopi yang benar-benar dari Indonesia dan original gitu. Jadi kita mulai mengusahakannya itu dari tahun kemarin sampai akhirnya dirilis 2018 Februari kemarin. Februari kemarin. Rilis, Terus isi dari kopi Slang ini yang membedakan dengan yang lain apa? Jadi kita ada proses cupping itu, jadi dari berapa gramnya sampai berapa banyak air yang kita butuhkan. Itu akhirnya kita sampai kepada pilihan gayo dan campuran gayo dan wonosobo. Wow, gayo, wonosobo jauh jadinya kopi Slang, keren banget. Waktu itu sama teman-teman, yang paling sulit tuh menyamakan apa tuh? Taste-nya gitu kan, pasti kan ini suka ini, akhirnya keputusannya yang ini gitu. Itu gimana tuh caranya? Suara terbanyak sih. Suara terbanyak? Jadi basically hampir semua memilih taste yang sama. Oh gitu, mirip-mirip. Justru yang paling sulit menurut gue sih kayak ngedesainnya. Terus kita milih bukan kopi yang langsung ada gulanya, tapi kita pisah gulanya. Jadi kalau mau bikin kopi tubruk pun bisa gitu ya. Mau kopi dengan gula pun bisa gitu. Mas Adi ini ceritanya hidup dari kopi. Pasti ngerti banget tuh. Indonesia ini sebenarnya kekayaan kopinya ini ada berapa macam ragam? Kaya banget. Kaya banget. Sampai saking kayanya, sampai kadang susah untuk cerita bahwa oh kopi ini pasti dari sini. Kenapa? Karena namanya kekayaan alam, cuaca berubah, pasca panen berubah, petaninya berubah, proses sangrai berubah, rasanya bisa berubah. Tapi justru itu yang buat saya menarik dari kopi, karena buat saya kopi itu perjalanan, dimana dari satu gelas ke gelas lain kita bisa dapat cerita yang berbeda, kita dapat pengalaman yang berbeda, bukan suatu pengalaman yang konstan seperti apa adanya. Nah lantas yang membedakan ini kan cuaca berubah, kondisi tanah berubah, rasa berubah. Yes. Nah, yang membuat Indonesia ini punya kelebihan dan menurut orang-orang di luar negeri pun teman-teman saya bilang kopi Indonesia itu luar biasa rasanya. Gimana sih itu? Indonesia itu sangat dipengaruhi sama iklim lautan. Kalau kita ngelihat negara penghasil kopi yang lain, biasanya iklim mereka iklim benua, sementara iklim mereka iklim samudra. Di Indonesia kita beda kecamatan aja rasanya bisa beda banget. Karena kecondongan sinar matahari berubah, anginnya berubah, karakter tanahnya berubah. Satu lagi yang menarik adalah soal kopi itu udah sedemikian mendarah daging di kita, sampai sudah masuk ke ranah tradisi. Dan itu yang bikin buat saya, kopi Indonesia semakin ajaib dan semakin menarik lagi. Keunikan-keunikan cara minum kopi juga setiap daerah berbeda. Ya. Itu sebenarnya sepengetahuan Mas Adi, apa sih yang membuat Indonesia ini sejarahnya tuh gimana sih awalnya? Kan saya dengar yang pertama kali menanam justru orang Belanda. Apa betul orang Belanda yang menanam? Lalu dibawa
ke Ethiopia, kita sempat hilang sebentar, tumbuh lagi. Nah itu yang benar seperti apa tuh? Pencatatan sejarah adalah kopi dibawa ke Jawa oleh orang Belanda. Tapi kopi di Sumatera Barat yang bawa bukan Belanda. Lain lagi ya? Lain lagi, yang bawa adalah para tuan tanah yang naik haji. Satu kendala dengan kopi di Indonesia adalah pencatatannya yang tidak jelas. Semua pencatatan adanya di Belanda. Kita terlalu bahagia bertukar cerita, bertukar hikayat. Dan di beberapa daerah playing victim. Banyak cerita bahwa ya ini terjadi karena semua kopinya diambil Belanda, kita nggak dapat apa-apa. Which is secara historis sebenarnya terbukti bahwa itu tidak terjadi. Sekarang nih Mas Pepeng ini kan kopinya, di kedai kopinya itu katanya selalu ada bukunya. Kita kan clean kopi ada di Jogja. Terus kita untuk sourcing bean-nya emang nyari langsung ke petani. Ada beberapa sih kita langsung ambil ke Sumatera Utara sama ke Sumatera Barat. Terus ya kalau orang datang ke tempat saya ya aku menceritakan oleh-oleh kopi itu ke pengunjung gitu. Seperti layaknya mereka datang ke rumah terus kita menjelaskan kopi ini kayak seperti ini gitu. Nah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara menyajikan kopi yang asik menurut Joshua. Kalau saya favoritnya sih sebenarnya di manual brewing ya. Karena emang kopinya kalau manual brewing biasanya keluarnya lebih light, lebih gampang diminum. Karena tidak ada termasuk pressure ya. Pressure itu yang membuat kopinya lebih kompak, yaitu membuat rasanya lebih intens. Kalau untuk mesin itu yang kita rasakan karena dengan mesin dia ada pressure yang sampai ke 12 bar pada tekanannya. Pada tekanannya. Ya, yaitu kalau kenapa lebih pada tekanan berarti kita bisa menghasilkan kopi dengan grind size yang lebih halus. Jadi dengan yang grind size yang lebih halus, kopi akan keluar lebih banyak karena surface area-nya lebih terbuka. Nah, cuman karena tidak terlalu halus kalau kita pakai manual brew tidak akan keluar karena jadi kayak airnya stuck gitu lah. Dipersembahkan oleh